Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video aku kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Fadli Safaras. Aku dari program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro. Jadi di video aku kali ini, di sini aku bakal bikin lanjutan dari modul CAD/CAM tentunya, dan di video ini kita akan membahas modul ke-7 teman-teman. Jadi di modul ini tuh nanti kita bakal buat desain 3D lagi teman-teman. Cuman di video kali ini tuh kita bakal lebih ke assembly-nya teman-teman. Jadi untuk assembly sendiri itu dia adalah suatu proses untuk menggabungkan beberapa part atau komponen untuk menjadi suatu bagian atau produk yang utuh teman-teman. Jadi di sini bakal ada beberapa tools yang baru dan relasi yang dengan fungsi yang berbeda tentunya, dan itu akan aku bahas di video kita kali ini teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung aja kita masuk ke videonya teman-teman. Oke teman-teman, untuk materi yang bakal aku bahas di video kita kali ini aku udah bikin list tentang apa aja yang bakal ada di dalam video aku. Yang pertama itu kita bakal belajar tentang gimana sih cara buka file assembly di SolidWorks teman-teman. Lalu yang kedua itu ada types of mesh, yaitu relasi teman-teman. Relasi atau mesh yang digunakan di dalam 3D assembly ya teman-teman. Kemudian ada fixed part dan base part, ini adalah suatu komponen atau part yang dijadikan base teman-teman. Jadi part yang dijadikan base itu tidak dapat bergerak ya teman-teman. Lalu ada coincident, perpendikular, paralel itu hampir kurang lebih sama seperti waktu kita dua dimensi ya teman-teman. Lalu ini ada tangen dan konsentrik, itu juga kurang lebih sama seperti waktu kita di dua dimensi. Lalu ada existing mesh, yaitu cara memunculkan relasi, menghapus dan mengubahnya. Lalu ada jarak dan angle, lock itu untuk mengunci teman-teman, koordinat sistem itu untuk kita membuat settingan tentang koordinat default ya teman-teman. Lalu nanti bakal ada soal latihan dan contoh penerapannya ya teman-teman. Oke, mungkin kita langsung saja masuk ke materi kita pertama di SolidWorks ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke SolidWorks-nya. Mungkin kita bisa langsung masuk ke materi kita yang pertama ya teman-teman, yaitu cara membuka file. Oke, untuk cara membuka file sendiri itu ada dua cara teman-teman. Untuk cara pertama itu kalian bisa pilih bagian ini, assembly. Kalian pilih oke aja. Oke, seperti ini teman-teman, kalian akan langsung diarahkan ke file ya teman-teman, ke file manager untuk memilih part yang akan kalian gunakan teman-teman. Nah, seperti ini saya akan diarahkan langsung untuk disuruh memilih file ya teman-teman. Jadi jika kalian sudah memiliki file di sini, kalian bisa langsung aja pilih file yang ada di eh, file manager kalian teman-teman. Di sini aku akan pilih ini di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah cara pertama untuk membuka file assembly teman-teman. Karena dia itu komponen pertama yang aku taruh, jadi dia tidak bisa bergerak. Lalu kita bisa menambahkan komponen lain teman-teman. Kita hanya perlu memilih insert komponen, lalu kita pilih komponen yang akan kita gunakan teman-teman. Dan bisa untuk diketahui juga di sini tuh kita bisa memilih dua part sekaligus. Caranya dengan mengeblok atau mengklik shift ya teman-teman. Kita open aja di sini, lalu kita klik di sini, lalu di sini ya teman-teman. Ini adalah cara untuk membuka file assembly teman-teman. Itu dengan memilihnya manual di file manager teman-teman. Oke, untuk cara kedua mungkin ini aku close dulu ya teman-teman. Ini cara pertama ini cukup simpel ya teman-teman, mungkin seperti ini. Lalu untuk cara kita kedua itu kita akan masuk melalui file path teman-teman. Jadi kita akan pilih new, lalu kita masuk ke part. Kita oke dulu teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke file partnya teman-teman, karena di sini masih kosong. Mungkin aku kasih sketch dulu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu mungkin kita akan bikin sebuah balok teman-teman. Ini kita kasih dimensi dulu. Oke, seperti ini dia sudah fully defined teman-teman. Mungkin langsung aja kita extrude. Eh, Seperti ini teman-teman. Kita sudah memiliki partnya. Lalu untuk cara kedua ini tuh kita akan membuka file assembly langsung dari part ini ya teman-teman. Jadi part ini tuh nanti bakal jadi base-nya teman-teman. Oke teman-teman, untuk cara kita yang kedua ini yaitu bakal ngejadiin part ini sebagai base ya teman-teman. Caranya itu kita pilih ini.
kita akan pilih yang make assembly from part atau membuat assembly dari part ini teman-teman. Kalian bisa klik aja ini dan ini tuh perlu di save dulu ya teman-teman. Mungkin aku save aja di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kita klik aja di sini lalu dia akan menjadi base part dari assembly kita teman-teman. Untuk menambahkan komponen itu masih tetap sama kayak yang tadi, yaitu kita klik insert komponen lalu kita pilih yang brush ya teman-teman. Nah, seperti ini dia akan langsung muncul dan menambahkan komponen teman-teman. Mungkin seperti itu teman-teman untuk cara kita yang kedua. Kita akan lanjut ke materi kita yang kedua ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi kita yang berikutnya yaitu jenis-jenis match. Oke, di sini kita langsung aja bikin new part, new assembly. Di sini kita oke teman-teman. Lalu kita akan pilih filenya ya teman-teman. Di sini aku bakal jelasin beberapa jenis match yang ada di assembly ya teman-teman. Em, Seperti ini. Oke, untuk melihat match itu tuh kita bakal pilih yang simbolnya seperti ini teman-teman. Kalian bisa lihat di sini kita klik aja yang ininya. Lalu untuk memasukkan match itu kalian bisa pilih sisi dari ini dan sisi bangun lainnya teman-teman. Biasanya untuk match sendiri itu dia udah otomatis terdefine ya teman-teman. Jadi misal dia itu lebih cocok menggunakan coincident atau dia sisi dengan sisi. Jadi dari SolidWorks-nya itu tuh dia udah memberikan rekomendasi itu memberikan match-nya coincident teman-teman. Sedangkan untuk Tangen dan concentric dia bakal nonaktif karena tidak bisa digunakan ya karena kan Tangen dan concentric untuk Tangen sendiri itu tuh dia untuk menempelkan lingkaran dengan garis teman-teman. Mungkin untuk contohnya itu seperti roda pada jalan. Untuk konsentrik sendiri itu tuh dia memberikan titik tengah pada dua lingkaran yang berbeda teman-teman. Mungkin contohnya seperti baut yang masuk ke dalam mur ya teman-teman. Lalu kemudian ada paralel. Paralel itu sebuah relasi untuk mensejajarkan dua bangun. Lalu untuk perpendikular sendiri, yaitu adalah sebuah relasi untuk membuat dua bangun itu menjadi tegak lurus atau 90 derajat ya teman-teman. Lalu untuk lock sendiri, yaitu untuk mengunci bangun teman-teman. Semisal di sini kan bangunnya nggak, dia kan bebas ya teman-teman. Kalau kita lock, seperti ini, kita lock teman-teman, dia akan menjadi tidak bisa bergerak teman-teman. Nah, kita lock dengan ini, dia akan menjadi tidak bisa bergerak karena base atau yang kita kunci itu tuh base dengan ini. Jadi dia akan mengikuti base-nya teman-teman. Seperti itu. Mungkin itu teman-teman untuk dari jenis-jenis match. Kita lanjut ke materi kita yang berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk berikutnya kita di sini akan memiliki yang namanya fixed part dan base part ya teman-teman. Aku juga bakal sekalian menjelaskan untuk match-match yang bakal kita gunakan di base part ini teman-teman. Kita akan pilih dulu di sini assembly teman-teman. Nah, di sini aku bakal pilih file yang mau aku gunakan ya, teman-teman. Oke, di sini. Oke, mungkin udah aku jelasin tadi, teman-teman, tapi mungkin aku jelasin lagi. Di SolidWorks itu tuh part pertama yang kita pilih saat melakukan assembly itu tuh dia bakal jadi base ya, teman-teman. Di sini aku memilih part yang pertama itu part ini, teman-teman. Nah, part ini tuh dia itu bakal jadi base atau fixed part ya, teman-teman. Nah, dia bakal jadi base atau fixed part yang mana dia tuh nggak bakal gerak atau istilahnya tuh dia seperti patokannya di sini, teman-teman. Baru kalau aku insert komponen yang lain, nah komponen-komponennya itu nggak bakal kekunci teman-teman. Jadi mereka itu bebas untuk bergerak. Nah, seperti ini. Nah, mereka bakal tetap bisa untuk bergerak ya teman-teman. Jadi mereka masih tidak terikat dengan apapun. Nah, seperti ini. Dan juga untuk mengetahui fixed part atau bukannya itu tuh kalian bisa lihat di bagian kiri teman-teman. Di tombol navigasi ini kalian bisa lihat untuk base part atau fixed part itu tuh memiliki tanda huruf F dengan kurung seperti ini ya teman-teman. Sedangkan bangun atau bentuk yang bebas itu tuh simbolnya tuh minus ya teman-teman. Seperti itu. Mungkin langsung aja kita kerjakan untuk ini untuk mengetahui match-match yang digunakan dalam mengerjakan bangun seperti ini ya teman-teman. Yang pertama kita pilih match dulu. Kita pilih match dan di sini ada tersedia banyak ini ya teman-teman, banyak relasi dan di sini ada advance, analysis dan mechanical. Di sini kita akan menggunakan yang standar aja teman-teman. Oke, kita pilih aja teman-teman untuk sisi yang akan kita berikan relasi.
Di sini aku akan memberikan relasi seperti ini, lalu dia akan otomatis memilih konsiden, teman-teman. Nah, ini oke, sebentar. Lalu kita akan memberikan relasi lagi di sini agar dia, karena satu relasi aja itu nggak cukup teman-teman untuk mengunci sebuah part. Nah, seperti ini. Dia udah nggak bisa naik dan udah nggak bisa maju ke sini ya teman-teman. Tapi dia masih bisa ke kanan kiri. Jadi kita akan berikan relasi lagi di sebelah sini sama di sebelah sini, teman. Kita koinsidenkan lagi seperti ini teman-teman. Dia sudah tidak bisa bergerak teman-teman. Hal ini berlaku juga teman-teman buat ini. Kita langsung aja memberikan relasi untuk yang segitiga ya teman-teman. Sebentar, mungkin seperti ini. Kita pilih sisi yang sebelah sini teman-teman. Sebenarnya nggak harus sisi teman-teman. Kalian menggunakan yang eh, kalian menggunakan yang garis juga nggak apa-apa. Yang penting dia itu ada pasangannya teman-teman. Ini kita pilih aja di sini lalu di sini ya teman-teman. Ya sudah. Oke, mungkin kita silang dulu. Kita akan pilih sisi ini teman-teman agar dia sejajar dengan sisi atau wajah dari base-nya. Kita berikan match, lalu kita pilih wajahnya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, dia udah sejajar. Jadi kita akan mengatur naik turunnya ya teman-teman. Oke, di sini aku akan pakai yang garis ya teman-teman. Kita akan pakai yang garis, lalu kita sambungkan dengan garis yang ada di sini teman-teman. Seperti ini. Oke, jadi garis dengan garis itu bisa, titik dengan titik juga bisa teman-teman. Oke, dia sudah tidak bergerak teman-teman. Oke, langsung saja yang ini juga kita berikan relasi agar dia bisa terkunci teman-teman dan fully define. Yang terakhir itu ini teman-teman. Oke, sudah terpasang semua. Oke, mungkin seperti ini teman-teman. Dia juga udah fully define. Mungkin kita bisa lanjut ke materi kita yang selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, untuk materi kita selanjutnya yaitu tangen dan konsentrik. Untuk relasi tangen dan konsentrik ini sendiri itu tuh dia lebih dikhususkan untuk lingkaran ya teman-teman. Jadi mungkin aku bakal ambil part yang dia lebih dominan ke lingkaran ya teman-teman. Ini kita akan ambil untuk base-nya yang ungu ini teman-teman. Lalu kita akan menambahkan part ini ke dalam slot yang tersedia ya teman-teman. Oke, langsung aja untuk tangen dan konsentrik. Untuk saat ini kita akan menggunakan yang konsentrik dulu ya teman-teman. Kita akan masuk ke match. Kita pilih sisi pertama dan kita masukkan ke sini ya teman-teman. Dia akan otomatis menggunakan relasi yang sesuai. Oke, seperti ini. Namun yang ini tuh dia masih belum belum terkunci ya teman-teman. Jadi kita seperti biasa akan menambahkan relasi tambahan. Seperti ini. Lalu untuk arah dari lingkarannya ini tuh dia juga masih belum fix. Jadi akan kita sesuaikan dulu teman-teman. Seperti ini dia sudah tidak akan bergerak teman-teman. Dia sudah terkunci. Oh ya teman-teman, untuk mengcopy sebuah part di dalam assembly ini tuh kalian cukup klik kanan lalu seret ya teman-teman. Sebentar. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalian bisa mengcopy sebuah file tanpa harus masuk ke browse komponen atau mengambil part yang baru ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita akan masukkan lagi ke slot yang berikutnya ya teman-teman. Kita kasih kayak match, lalu kita masukkan ke sini. Oke, lalu kita atur untuk ketinggiannya ya teman-teman. Mungkin akan kita biarkan seperti ini untuk lingkarannya agar bisa mengecek fungsionalnya teman-teman atau arahnya. Kita akan lanjut ke yang tangen ya teman-teman.
Oke teman-teman, kita sudah dapat filenya, kita sudah dapat partnya. Kita akan langsung saja memberikan relasi tangen ya ke part ini. Caranya sama seperti tadi, kita pilih mat, lalu kita pilih sisi yang akan kita gunakan. Kita akan klik sini teman-teman. Nah, seperti ini kita keluarkan teman-teman. Nah, di sini dia akan sesuai dengan lintasannya teman-teman. Cuman karena ini dia masih belum dikasih relasi lagi, jadi dia kayak gini ya teman-teman. Kita akan kasih relasi lagi di sininya agar dia terkunci ke lintasan. Nah, seperti ini teman-teman, bisa dilihat dia terkunci dengan baloknya ya teman-teman. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk tangan sendiri itu tuh dia fungsinya itu untuk menyatukan dari lingkaran pada garis teman-teman. Jadi dia akan menempel seperti ini. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Kita lanjut. Ya teman-teman, untuk materi kita yang berikutnya itu tuh dia tentang menampilkan match, menghapus dan memodifikasi teman-teman. Jadi untuk menampilkan match sendiri itu tuh ada dua cara teman-teman. Untuk cara yang pertama itu tuh kalian bisa lihat di tombol navigasi di sini. Kalian bisa pilih match dan titik segitiga ini teman-teman. Di sini bakal muncul semua relasi yang sudah kita tambahkan di assembly ini teman-teman. Dan di sini kalian bisa melihat relasi apa aja yang sudah kita gunakan teman-teman. Lalu untuk menghapus relasi tertentu, kita akan bisa mengklik kanan pada relasi, lalu kita pilih yang delete ya teman-teman. Dan untuk memodifikasi mungkin kita bisa menambahkan relasi atau match baru ke relasi yang sudah dihapus tadi teman-teman. Untuk cara kedua, kita bisa klik kanan di bentuk yang kita tuju teman-teman seperti ini. Lalu kita akan view match ya teman-teman. Nah, seperti ini kita sudah tahu di bentuk ini tuh ada relasi apa aja teman-teman. Sebenarnya sama dengan yang tadi, cuman yang ini tuh dia lebih spesifik pada satu bentuk ya teman-teman. Di sini mungkin aku eh, bakal hapus yang ini teman-teman. Jadi aku delete aja yang ini, yes. Seperti ini teman-teman. Jadi dia sudah tidak konsentrik, tapi untuk relasi yang lain masih ada ya teman-teman. Nah, dia bisa keluar teman-teman. Seperti itu untuk yang cara melihat, menghapus dan memodifikasi sebuah relasi teman-teman. Ya mungkin itu untuk materi yang match existing, deleting dan modifying. Kita akan lanjut ke distance dan angle teman-teman. Oke teman-teman, untuk eh, pembahasan kita yang selanjutnya itu tuh tentang distance dan angle ya teman-teman. Untuk tadi yang fix tangen dan concentric kita sudah bahas. Lalu untuk distance dan angle, di sini kita pilih assembly dulu teman-teman. Aku bakal pilih part yang memiliki base dan komponen yang bisa di apa berikan jarak ya teman-teman. Di sini ini base-nya seperti ini, lalu aku akan bakal kasih part yaitu seperti ini teman-teman. Kita akan masukkan saja partnya, lalu mungkin kita kasih mat dulu teman-teman. Seperti ini, lalu kita kasih ini teman-teman. Kita balik ya. Nah seperti ini, kita centang teman-teman. Oke, dia sudah seperti ini ya teman-teman. Lalu kita pilih seperti ini teman-teman. Dia sudah oh iya, yang ini kita kasih relasi juga ya teman-teman, agar dia enak untuk dikasih dimensi. Seperti ini teman-teman, dia sudah dua-duanya sudah terkunci ya, tapi masih tetap bisa ke kanan kiri. Nah, di sini aku bakal kasih yang namanya itu distance ya teman-teman. Kita pilih dulu dua sisi yang akan kita berikan jarak. Di sini lalu kalian bisa scroll ke bawah. Di sini ada simbol seperti dimension ya teman-teman. Kalian klik aja di sini, lalu kalian masukkan dimension yang kalian inginkan teman-teman. Nah, seperti ini dia bakal mengikuti ya teman-teman. Dia bakal menjadi nah seperti ini. Dia akan nah, dia akan selalu tadi kan aku masukin 60 mili ya teman-teman. Jadi di dalam tengahnya itu dia akan selalu menjadi 60 mili teman-teman.
Oke, kita akan lanjut ke bagian apa tadi? Yaitu distance dan angle. Kita akan masuk ke bagian angle, teman-teman. Kita langsung saja kita hapus dulu ininya. Seperti ini, teman-teman. Kita akan kasih relasi dulu agar dia nggak kemana-mana, teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita berikan relasi di sini juga ya, teman-teman. Seperti ini, lalu kita presskan ke atas. Oke, dia sudah sesuai, teman-teman. Hmm, Lalu untuk cara untuk memberikan angle itu kita akan menggunakan seperti yang ini ya teman-teman. Pertama kita akan pilih sisinya yang akan kita berikan jarak teman-teman. Lalu kita akan berikan yaitu jaraknya itu 50. Oh, salah teman-teman, sebentar. Oke. Harusnya itu yang diberikan relasi ininya teman-teman. Garisnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia masih bisa buat naik turun. Oke, langsung saja kita pilih untuk sisi yang akan kita gunakan teman-teman. Seperti ini, lalu kita akan masukkan derajatnya ya teman-teman. Kita akan pilih 50 derajat, dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Tadi kita juga sudah memberikan ini ya, sudah memberikan mat. Mungkin kita kasih lagi, teman-teman. Oh, yang tadi sudah terkunci ya. Oke, jadi tadi aku udah kasih angle-nya ya, teman-teman. Mungkin akan aku kasih contoh sekali lagi untuk angle di sini dan di sini ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi untuk memberikan angle, kalian harus klik yang simbol angle ini, teman-teman. Kalian pilih kedua sisinya, lalu kalian akan memberikan sisi yang kalian inginkan, teman-teman, atau sudut yang kalian perlukan. Di sini aku kasih sudutnya itu 70 derajat. Mungkin aku bakal tambah menjadi 120 derajat. Dia akan jadi seperti ini ya, teman-teman. Seperti itu, 120 derajat. Kita balik ya, teman-teman. Nah, seperti ini, teman-teman. Dia akan mengikuti sesuai dengan angle yang kita kasih, teman-teman. Oke, mungkin itu untuk distance dan angle. Kita akan masuk ke bagian lock ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk materi kita yang selanjutnya yaitu lock ya teman-teman. Jadi untuk lock sendiri, mungkin aku copy dulu ya teman-teman. Nah seperti ini, kita copy lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk lock sendiri, seperti namanya, dia itu mengunci teman-teman. Sebagai contoh, semisal aku bakal mengunci dua, dua part ini. Kita akan masuk ke mat, lalu kita pilih ini dengan di atasnya ya teman-teman. Nah, seperti ini kita akan pilih yang lock, teman-teman. Seperti ini, jika sudah di lock, maka dia akan terus bersama ya, teman-teman. Sisi kanan dan sisi kiri dia akan selalu mengikuti, teman-teman. Ini adalah fitur lock yaitu mengunci orientasi dan distance atau jarak dari kedua part yang disatukan ya, teman-teman. Lalu ada cara lagi untuk fitur lock ini, yaitu jika kalian ingin sebuah benda itu berhenti bergerak, teman-teman, atau dia tetap di posisinya. Nah, kita akan menggunakan lock juga, tapi kita akan menguncinya dengan base, teman-teman. Kita akan lock seperti ini, lalu centang, teman-teman. Nah, seperti ini dia tidak akan bisa bergerak, teman-teman. Karena dia dikunci dengan base, yang mana base itu sudah tetap atau posisinya tidak bisa berubah dari awal ya, teman-teman. Jadi jika ada part yang dikunci dengan base, maka dia akan ikut menjadi tetap ya, teman-teman. Ya, mungkin seperti itu untuk yang lock. Kita lanjut, teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu tentang koordinat sistem. Kita pilih dulu tentang assembly-nya teman-teman. Seperti ini, kita akan ambil partnya terlebih dahulu. Nah, ini teman-teman, kita akan ambil. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang koordinat sistem. Jadi untuk koordinat sistem ini tuh dia hubungannya dengan mass ya teman-teman atau evaluate. Mungkin kita akan ke mass properties dulu. Nah, center of mass-nya itu tuh dia adalah koordinat yang sekarang ya teman-teman. Sedangkan kita itu tuh
kita mau men-setting tentang koordinat sistemnya teman-teman. Jadi center of mass-nya ini tuh mau kita ganti teman-teman. Untuk caranya sendiri, kita akan masuk ke assembly, lalu kita akan masuk ke reference geometry teman-teman. Kita pilih yang koordinat sistem. Untuk posisinya, kita akan pilih sebagai titik dulu ya teman-teman. Seperti ini, kita akan disuruh memilih untuk y-aksisnya itu bakal kemana, y-aksisnya bakal kemana, lalu untuk z-aksisnya itu dia juga bakal ke mana teman-teman. Nah, seperti ini, mungkin aku ini ya aksis ya, untuk z-aksisnya itu tuh dia bakal ke sana ya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini, kita akan langsung centang aja teman-teman untuk koordinat sistemnya. Lalu kita akan cek lagi di evaluate dan kita pilih mass properties teman-teman. Nah, di sini untuk center of mass-nya itu dia sudah berubah ya teman-teman. Oke, mungkin kita akan coba sekali lagi teman-teman untuk koordinat sistemnya. Yang pertama itu kita akan masuk ke reference geometry. Kita pilih koordinat sistem. Untuk x axis position, kita akan setting posisinya dulu teman-teman. Di sini kita akan pilih. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk x aksisnya kita akan pilih di sini. Lalu y aksisnya itu di sini dan di sini ya teman-teman. Sebentar. X aksis, y aksis. Oke, seperti ini teman-teman. Oke. Oh, error ya teman-teman. Sebentar, kita akan cari yang mengarah ke sana ya teman-teman. Hmm, sepertinya tidak ada. Oke, mungkin seperti ini teman-teman untuk yang Z. Kita akan klik centang di sini. Lalu kita akan lihat lagi untuk evaluate dan mass properties-nya sudah berubah ya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini untuk koordinat sistem kita. Kita akan lanjut ke materi kita yang selanjutnya yaitu langsung ke praktis ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk poin ke-65 ini tuh kita bakal mengerjakan soal latihan tentang assembly ya teman-teman. Jadi kita bakal menggunakan materi-materi yang sudah kita dapatkan untuk mengerjakan soal assembly ini teman-teman. Kita langsung ambil aja untuk base-nya itu aku bakal pakai ini. Oke, kita taruh di sini ya teman-teman. Lalu kita akan masukkan eh, komponen lagi. Di sini kita akan masukkan semua aja teman-teman. Oke, kita taruh sini, 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 lalu sini. Kurang satu ya teman-teman. Kita akan ambil yang ini juga. Kita taruh sini teman-teman. Oke, dia sudah seperti ini. eh untuk partnya itu tuh kalian bisa memutarnya dengan cara mengklik kanan lalu diputar seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk soal latihannya. Kita akan memberikan beberapa relasi yang relevan. Sini kita akan masukkan ke sini ya teman-teman. Kita kasih match ini dengan ini teman-teman. Seperti ini. Lalu kita pilih lagi yang ini dengan ini teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu untuk menempelkannya kita akan menggunakan coincident ya teman-teman. Oke, dia sudah pas teman-teman. Lalu kegantian yang ungu ya teman-teman. Kita akan pilih ini. Ini tadi harusnya sudah masang. Berarti yang kita butuhkan itu kita akan menggunakan jarak ya teman-teman. Sini kita akan menggunakan dimension dari sisi sini ke sisi yang sebelah sini ya teman-teman. Itu tuh kita akan kasih jarak 6,50 ya teman-teman. Kita akan berikan jaraknya itu 6,50 teman-teman. Seperti ini, kita enter aja. Nah, kalau sudah seperti ini harusnya dia sudah tidak kemana-mana ya teman-teman. Cuman dia memang masih bisa untuk naik turun. Oke, lanjut ke gambar. Di sini tuh dia mulai mengerjakan yang hijau teman-teman.
Sebenarnya untuk desain seperti ini itu tuh tergantung pada diri masing-masing ya teman-teman. Jadi mungkin setiap orang memiliki caranya sendiri-sendiri. Oke, seperti ini. Kita akan pilih yang biru dan ditempelkan ke yang merah ya teman-teman. Salah teman-teman. Kita akan masukkan lingkaran ini ke lingkaran yang sebelah sini ya teman-teman. Nah, seperti ini kita masukkan sedikit, lalu untuk ini juga kita masukkan teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita akan membuat dari sini ke sini ya teman-teman. Dia itu akan eh, nempel dengan yang ini. Jadi kita kasih panjikan teman-teman di sininya. Nah, seperti ini dia juga sudah tidak akan kemana-mana teman-teman. Lalu selanjutnya, relasi selanjutnya yaitu kita akan menggunakan relasi untuk menegak luruskan part yang ini teman-teman. Kita akan menggunakan yang namanya paralel. Kita klik dulu teman-teman sebelah sini. Lalu kita kasih perpendicular teman-teman. Nah, seperti ini dia juga sudah tidak akan kemana-mana. Tidak bisa bengkok, tapi dia masih bisa naik turun ya teman-teman. Karena di sini dia itu tergantung pada yang ungu. Jadi kalau yang ungu belum fix, jadi yang hijau juga belum fix teman-teman. Oke, kita akan berikan jarak atau sudut di sebelah sininya. Kita kasih sudutnya itu 140 derajat teman-teman. Jadi kita masukkan saja 140 derajat. Seperti ini teman-teman. Oke, kalau sudah seperti ini harusnya dia sudah tidak bisa kemana-mana teman-teman. Dia sudah eh, fix atau tidak bisa dirubah-rubah lagi karena dia memiliki beberapa relasi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang lingkaran ini. Kita akan masukkan ke dalam sini ya teman-teman. Oke, kita centang aja. Lalu karena di sini masih nempel doang, jadi kita harus memilih sisi yang ada di dalam bolanya teman-teman. Yang ini dengan yang ini agar mereka saling bertemu ya teman-teman. Nah, kita centang aja yang ininya. Oke, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk soal di nomor 65 atau poin 65. Namun di sini masih undefined ya. Jadi mungkin aku akan memberikan relasi tambahan karena dia masih tidak mau seperti ini. Lalu kita pilih yang ini teman-teman. Oh ya, kita pilih yang lock teman-teman. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Dia masih undefined ya teman-teman. Kita akan pilih yang ini dengan ini teman-teman. Kita akan kunci yang ini. Lalu kita centang ya teman-teman. Nah, kenapa tadi masih undefined? Karena di sini tuh ada beberapa lingkaran teman-teman. Dan lingkaran ini tuh dia walaupun udah diem, tapi itu dia masih muter di tempat. Masih bisa muter di tempat. Jadi aku menggunakan fitur lock agar dia tuh berhenti dan assembly kita bisa jadi fully defined teman-teman. Nah, seperti ini dia sudah fully defined, teman-teman. Dia juga sudah sesuai dengan yang ada di soal. Mungkin seperti ini untuk bagian soal latihan kita. Ini kita bisa lanjut ke poin 66 yaitu contoh-contoh soal ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuk ke poin 66 yaitu contoh soal. Di sini kita akan masuk ke assembly dan kita akan menerapkan materi-materi yang sudah kita pelajari ya, teman-teman. Sini soal pertama itu seperti ini, kita langsung open aja. Untuk keterangan soalnya seperti ini, dia akan disambungkan ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, kita akan putar. Kita akan memutar dia sesuai dengan yang diminta di soal ya teman-teman. Oke, seperti ini langsung saja kita kasih match teman-teman. Kita klik yang ini dan ini. Hmm,
Sebentar teman-teman. Nah, ini kita jadikan dia koinsiden ke sini, lalu kita koinsidenkan ke sini teman-teman. Seperti ini, lalu kita koinsidenkan yang ini, ke sini teman-teman. Nah, seperti ini. Dia sudah nggak gerak-gerak ya teman-teman. Oh, salah teman-teman. Sepertinya salah. Oh, harusnya naik ya teman-teman. Harusnya naik. Ini ada kesalahan. Nah, ini berarti yang harus dikoinsidenkan itu tuh bagian ini teman-teman. Kita pilih match, lalu kita koinsidenkan itu ke sini. Oke, sudah benar. Oke, lalu eh, yang ini teman-teman. Salah. Kita match yang ini ke ini teman-teman. Nah, seperti ini, lalu yang ini ke sini teman-teman. Nah, ini dia sudah sesuai teman-teman, tinggal dimajuin aja ini. Kita pilih yang ini dengan yang ini teman-teman. Ya sudah terpasang dengan sempurna ya teman-teman. Mungkin seperti ini untuk example pertama atau contoh soal pertama dari poin 66. Kita akan lanjut ke eh, soal yang selanjutnya teman-teman. Kita akan save. Oke teman-teman, kita bakal lanjut ke soal kita yang kedua dari poin 66 ya teman-teman. Kita buka aja ini new file. Lalu kita akan ambil dulu file yang akan kita assembly ya teman-teman. Tadi kita udah yang example 1, berarti kita sekarang di example 2 ya teman-teman. Untuk base-nya aku mau base yang ini. Lalu aku bakal insert komponen yang ini sama ini teman-teman. Ini satu, ini satu. Sekarang kita akan lihat soalnya. Oke, soalnya seperti itu teman-teman. Kita akan langsung saja ya teman-teman. Oke, ulang teman-teman seperti ini. Lalu untuk ininya itu tuh dia ada satu 2 3 4 ada 4 ya teman-teman. Mungkin nanti deh ya. Kita akan fokus ke yang ini dulu teman-teman. Oke, seperti ini. Kita akan masukkan ini ke sini teman-teman. Ini ke sini. Maaf. Kita pilih dulu Mac-nya. Lalu kita klik ininya teman-teman. Kita klik centang di sini. Lalu kita masukkan ini ke sini juga. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita koinsiden dari sini ke sini agar dia nggak miring-miring. Ini juga kita paskan ya teman-teman agar dia itu nggak kelebihan. Nah, seperti ini kita centang aja. Seperti ini teman-teman. Lalu ini kan udah dikunci ya. Baru kita kunci yang bagian ini. Kita kunci dengan ini teman-teman. Nah, seperti ini sudah jadi teman-teman. Dia juga udah tidak gerak-gerak. Oke, mungkin kita lanjut ke yang selanjutnya ya teman-teman. Ini kita putar dulu. Nah, kita putar seperti ini. Oh iya, yang ini kita copy dulu ya teman-teman. Kita ambil satu, dua, tiga. Seperti ini. Kita match. Kita masukin teman-teman. Maaf. Kita masukinnya ke sini dulu. Kita match. Klik, klik. Kita masukin dulu teman-teman. Dia sudah masuk. Lalu kita gantian masukin ke sini ya teman-teman. Ya, seperti ini. Dia sudah masuk juga. Kita atur sisinya ini. Dia kayaknya naik lagi deh. Nah, seperti ini. Lalu kita atur panjang dari bautnya ya teman-teman. Kita rapikan. Seperti ini teman-teman kurang lebih. Lalu kita masukkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Klub dia sudah sesuai seperti ini. Lanjut kita akan membuat bagian atasnya teman-teman. Untuk bagian atasnya kita taruh ininya di sini teman-teman. Seperti ini. Lalu untuk ininya dia ke sini ya teman-teman. Ya seperti ini.
Yang satunya lagi dia masukkan ke sini juga seperti ini, lalu ini ke sini teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita atur sisi dari ini agar dia itu, oh, sebentar, kayaknya yang ini salah teman-teman. Oh, oke oke oke. Seperti ini teman-teman. Kita klik match. Berarti harusnya kita oke dulu teman-teman tadi. Jadi jangan langsung di semua match kita jadikan satu karena ketika ada kesalahan itu akan mengulangi semua ya teman-teman. Oke, seperti ini. Kita teruskan dari sini ke sini itu disamakan ya teman-teman. Lalu dari sini ke yang ini. Oke, dia udah sesuai teman-teman seperti ini. Lalu kita akan pilih matte lagi. Sini dia sudah fix ya. Kita akan pilih matte, lalu kita masukkan ke sini teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu yang satunya juga di sini teman-teman. Oke, kita angkat sedikit. Lalu kita matkan yang bagian ininya teman-teman. Agar dia masuk ke dalam murnya ya teman-teman. Atau bautnya. Nah, seperti ini. Lalu untuk yang satunya dia juga dimasukkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, dia sudah sesuai. Lalu aku bakal ambil yang bagian ininya teman-teman. Ini kita akan turunkan lagi agar dia pas dengan sisi bawahnya. Ini kita klik lalu dengan face yang ini teman-teman. Kita centang aja. Oke, seperti ini. Lalu untuk yang ini kita sejarkan ya teman-teman. Oke, seperti ini. Untuk yang ini dia masih naik turun ya teman-teman. Jadi mungkin bakal kita sejajarkan. Untuk wajahnya kita matchkan yang ini dengan ini teman-teman. Dia sudah maju. Oke, seperti ini teman-teman. Ini sudah terkunci semua. Namun masih tetap underdefined karena yang ini tuh dia nggak mau fix teman-teman karena dia tuh selalu muter terus teman-teman. Jadi caranya yaitu kita akan ngelock semua ini teman-teman. Kan kita lock semua. Enggak. Kita match dulu. Kita lock ini dengan ini kita lock. Oke. Ini dengan ini kita lock juga teman-teman. Ini dengan ini kita lock. Ini dengan ini kita lock ya teman-teman. Oke teman-teman, karena ini dia masih naik turun ya. Jadi kita akan memberikan dia relasi agar dia itu eh, sejajar dengan ini teman-teman. Oke, seperti ini. Oke, dia sudah tidak akan naik-naik lagi ya teman-teman. Oke, dia masih undefined karena yang 4 baut ini tuh dia nggak bisa, hmm, dia masih tetap bisa muter teman-teman. Walaupun dia nggak gerak, tapi dia tuh muter. Jadi kita akan melock dia dengan base ya teman-teman. Akan kita lockkan seperti ini. Lalu yang ini juga kita lock teman-teman. Ini kita lock. Lalu yang ini juga kita lock teman-teman. Seperti ini. Lalu yang terakhir ini akan kita lock juga teman-teman. Sebentar. Yang terakhir akan kita lock.
Oke teman-teman, di sini dia sudah fully define. Ternyata karena yang ini tuh dia masih belum define teman-teman. Karena walaupun dia sudah tidak bergerak, tapi dia tuh masih tetap bisa muter teman-teman. Jadi harus di lock dengan base. Jadi setelah tadi keempat baut ini aku lock dengan base, dia baru bisa menjadi fully define teman-teman. Ya mungkin kurang lebih seperti ini untuk example kedua. Mungkin kita bisa lanjut ke example kita yang ketiga ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke example ketiga dari poin 66. Langsung saja teman-teman kita masuk ke assembly. Eh, di sini aku bakal ambil base-nya dulu ya teman-teman. Untuk example ketiga itu tuh base-nya yang sebenarnya bebas sih teman-teman, cuman aku mau ambil yang bawah aja deh. Kita ambil teman-teman, kita taruh di sini. Lalu kita insert komponen. Ini kan yang bawah ya, berarti kurang yang ini satu. Yang ini satu teman-teman. Habis itu yang atas. Ini bautnya ya teman-teman. Kita taruh sini sama sini. Oke teman-teman, kita langsung saja kita kasih mat, kita tempel-tempel ininya. Koinsiden kan. Seperti ini, kita mat. Seperti ini teman-teman. Dia sudah lumayan nempel ya. Kita kasih koinsiden di sini. Sini. Oke. Ya seperti ini teman-teman. Mungkin kurang lebih dia sudah nggak mau gerak ya ini. Kita centang aja. Lalu selanjutnya kita akan masukkan bautnya ke dalam sini teman-teman. Kita masukkan ke situ, kita centang, lalu kita tarik dulu ini. Kita pilih yang ini teman-teman. Yang ini kita masukkan ke dalam sini. Oke, kita centang teman-teman. Dia sudah nggak bisa naik ya ini. Oke, selanjutnya kita kasih eh, murnya teman-teman. Kita kasih mat di murnya. Sini ke sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih distance ya atau dimension. Karena di soalnya itu tuh dia dikasih dimension teman-teman. Nah, untuk dimensinya sendiri itu tuh dia 5 ya teman-teman. Kita masukin aja di sini 5. Ya, seperti ini. Sekarang kita copy teman-teman untuk sebelahnya. Yang ini juga kita copy. Oke, kita seperti tadi ya teman-teman, kita kasih mat. Kita masuk, sebentar. Kita kasih mat, lalu kita masukkan ke dalam kotaknya ini ya teman-teman. Ini kita masukkan, lalu kita angkat teman-teman. Kita akan menempelkan koinsiden dari sini ke sini ya teman-teman. Oke, ini kita tempel aja seperti ini. Dia sudah nggak bisa gerak ya teman-teman ini. Lalu selanjutnya itu kita akan mengkoinsidenkan, kita akan mengconstrainkan yang ini dengan ini teman-teman. Seperti ini. Lalu kita kasih jarak ya teman-teman, sesuai dengan soal, yaitu jaraknya itu 5 teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, dia sudah sama dengan yang ada di soal ya teman-teman. Seperti ini. Mungkin untuk video kita kali ini seperti ini ya teman-teman. Dia sudah sesuai dengan di soal, dia udah 5 juga sudah memiliki 4 tahap ya teman-teman. Oke, mungkin seperti ini teman-teman untuk tugas kita yang terakhir dan mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan ini masih under define teman-teman sebentar. Ini yang masih under define itu tuh yang sebelah sini teman-teman. Nah, dia itu masih masih bisa muter ini teman-teman. Jadi kita paralelkan dulu sini dengan sini. Oke, yang ini juga masih muter teman-teman. Nah, ini juga kita paralelkan dulu teman-teman. Seperti ini. Maaf ya teman-teman, saya hampir lupa, tapi nggak apa-apa, akan saya perbaiki teman-teman. Nah, di sini dia sudah fully define ya teman-teman. Oke, dia sudah sesuai dengan yang diperintahkan dan juga sudah fully define teman-teman. Mungkin segini dulu aja dari aku. Untuk video kali ini itu kita membahas tentang materi assembly ya teman-teman. Mungkin kita sudah membahas beberapa materi dan beberapa soal latihan juga.
Semoga video yang aku buat ini bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.